kekuatan bisnis kalian apa? Ini ada teori dalam ekonomi namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Opsi, obrolan santai, inspiratif. Wow, apa itu Opsi? Ini adalah salah satu playlist terbaru dari channel ini, Reza Surya, yang isinya itu kita akan ngebahas, ngobrol-ngobrol santai tentang apapun persoalan yang kita hadapi, topik-topik yang seru, topik-topik yang hangat, apapun itu gue akan mencoba menjelaskan dan sharing kepada kalian. Dan salah satu episode yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya, karena apa? Di episode pertama ini gue akan menjelaskan tentang dunia wirausaha, yang mana ini banyak banget dari kalian tuh yang udah nanya-nanya banget. Om Eja, jelasin dong bagaimana sih caranya memulai usaha. Om Eja, ceritain dong dulu tuh bagaimana sih ceritanya awal-awal Om Eja bisa terjun di dunia usaha dan apapun yang terjadi seputar dunia wirausaha. Dan sekarang saat yang tepat untuk bisa gue sharing kepada kalian di episode perdana Opsi, obrolan santai inspiratif. Oke, pertama ngomong-ngomong soal dunia wirausaha, ini adalah dunia yang gue geluti sampai saat ini, yang mana walaupun sekarang sudah terjun di dunia entertain juga, tapi dunia wirausaha ini bisa dibilang sudah melekat dan mendarah daging dalam diri gue bahkan mungkin dari SMA. Sekedar cerita sebelum kita bahas lebih dalam, bahwa entrepreneurship ini adalah sebuah jiwa, kalau kata bokap gue ini adalah jiwa wirausaha yang mungkin tidak selalu dimiliki setiap orang. Dan kalau kata bokap gue, lagi-lagi jiwa wirausaha ini harus terus dipupuk gitu kan. Makanya sekarang banyak pertanyaan yang bilang bagaimana caranya memulai usaha. Yang pertama harus kita lakukan adalah memupuk dan mengembangkan jiwa wirausaha. Itu dulu. Dan itu terjadi sama diri gue, yang mana bokap gue tuh dulu sering banget bilang sama gue, ayo nak, nanti kalau sudah besar jadilah seorang pebisnis. Ayo nak, nanti kalau sudah besar jadilah seorang wirausaha. Setiap waktu gue mendengar nasihat itu, sampai akhirnya waktu gue kuliah, gue itu sambil dagang. Sedikit for your information, waktu gue kuliah itu gue dagang pulsa, gue dagang baju-baju yang ada di Tanah Abang. Itu ada celana-celana cewek, baju-baju perempuan, dan satu lagi adalah jersey bola yang waktu itu lagi hangat-hangatnya banget. Intinya adalah bagaimana caranya kita memulai untuk mencoba membuka peluang, melihat peluang untuk memanfaatkannya menjadi keuntungan. Itulah jiwa bisnis. Jadi kalau kita mau bahas, Om Eja bagaimana caranya memulai bisnis, pupuk dulu jiwa wirausaha. Yang mana bisa gue sudah petakan ya, bahwa untuk menjadi seorang wirausaha yang baik, gue bisa bilang ada dua faktor besar. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah faktor non-teknis, dan yang kedua adalah faktor teknis. Sebelum kita bahas ke faktor teknis, kita terjemahkan dulu faktor non-teknis yang harus kita miliki. Apa aja sih? Ini pembelajaran yang gue dapatkan dari ayah gue, yang lagi-lagi gue bisa bilang dari dulu memupuk jiwa wirausaha gue. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki beberapa item non-teknis dalam dirinya. Mau tahu apa aja? Langsung aja kita bahas. Yang pertama dan yang paling penting yang sudah gue jelasin dari tadi, yang pertama itu adalah sense of entrepreneurship, atau bisa dibilang jiwa wirausaha. Ini adalah jiwa yang apa ya? Kalau bisa dibilang tuh kayak lo harus bisa melihat peluang dan lo harus bisa memanfaatkannya, dan lo harus terus memiliki sense of itu. Itu yang paling penting. Kalau orang tidak punya sense melihat peluang, dia nggak akan bisa menjadi wirausaha. Karena dia tidak akan menelaah atau mencari celah, oh ini ada peluang. Contoh waktu itu, waktu pertama kali gue berjualan jersey bola, gue kan iseng ceritanya. Gue ke Tanah Abang waktu itu, untuk cuman sekedar membeli baju. Tapi gue lihat kok ada toko yang rame banget nih. Ada apa di situ gitu kan. Pas gue lihat, oh ternyata orang jualan baju bola. Langsung jiwa wirausaha gue berputar. Oke, baju bola mungkin sekarang lagi hits nih. Belum banyak orang yang menjualnya di online waktu itu. Banyak jualan baju-baju bola itu yang original di store.
Sementara yang menyalurkan, mendistribusikan baju-baju bola yang KW Thailand waktu itu tidak banyak. Langsung jiwa wirausaha gue langsung berputar, melihat oh ini peluang. Langsung aja gue coba, beli beberapa, gue jual. Nah, jiwa-jiwa seperti itu yang harus ada. Yang kedua, percaya diri. Menurut bapak gue, percaya diri ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita harus percaya dengan bisnis kita sendiri, kita harus percaya dengan kemampuan kita sendiri. Jangan lemah dan jangan insecure dengan apa yang dilakukan orang lain. Percaya diri. Yang ketiga, dan juga tidak kalah penting, berani mengambil resiko. Karena resiko itu berbanding lurus dengan rate of investment. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi peluang keuntungan yang kita dapatkan. Semakin kecil resiko, semakin kecil juga peluang keuntungan yang kita dapatkan. So, kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha besar, berarti kita harus bisa berani mengambil resiko yang besar. Yang keempat, rajin. Kalau kata bapak gua, tidak perlu kita pintar. Pintar itu perlu sih, tapi nomor kesekian. Tapi yang penting adalah rajin. Ketika kita punya IQ yang tinggi, ketika kita punya kemampuan yang tinggi, ketika kita punya kreativitas yang tinggi, tapi kalau kita tidak rajin, kalau kita hanya tidur di rumah, tidak akan terjadi apa-apa. Albert Einstein pun kalau dia bobo aja di rumah tidak menghasilkan teori apa-apa. Oke? Rajin penting. Yang berikutnya, kreatif, inovatif, komunikatif. Ini adalah satu kesatuan yang harus kalian miliki dalam diri seorang wirausaha. Ini mau tidak mau, kalian harus gali kreativitas kalian. Kalian harus gali inovasi. Dan satu lagi, di era zaman sekarang ternyata harus ada yang satu hal yang sangat tidak kalah pentingnya adalah komunikatif. Ini menjadi ilmu yang sangat penting di era sekarang karena komunikasi ini bisa merubah dunia. Ingat, kreatif, komunikatif, dan inovatif menjadi satu bagian penting. Dan yang terakhir adalah ulet. Ya, ulet ya. Kalau ulet ini agak beda tipis dengan rajin. Kalau rajin itu kayak bangun tidur, langsung bangun pagi. Itu bisa memperlihatkan seorang yang rajin. Tapi kalau ulet, dia bisa next level dari rajin. Dia bisa melihat peluang dan langsung melakukan. Nah, itu ulet, cekatan, lincah. Itu adalah seorang wirausahawan. Tapi tidak perlu semuanya ada. Tidak perlu semuanya harus baik untuk pemula. Saat kalian memulai usaha, memang cita-cita kalian harus bisa memiliki semua itu. Tapi mungkin sekedar 50% dari apa yang gue sebutkan, dari yang tadi gue sebutkan, itu sudah cukup untuk kalian memulai usaha. Jadi jangan khawatir. Sambil jalan, sambil belajar. Learning by doing. Oke, itu adalah faktor-faktor non-teknis yang tadi gue sebutkan. Dan sekarang yang sangat-sangat penting juga adalah faktor teknis. Nah, ini yang juga banyak ditanya, bagaimana sih Om caranya, langkahnya memulai usaha tuh apa gitu. Itu banyak terjadi sih dalam semua orang dan termasuk gue waktu itu gitu. Dan ini coba gue sharing menurut pandangan gue sendiri. Oke, kita mulai ke faktor teknis. Yang pertama yang harus kalian miliki adalah ide. Ide ini mahal sekali. Ide ini menjadi sangat penting ketika yang kalian pikirkan tidak difikirkan oleh orang lain. Itu berarti menjadi sebuah ide yang sangat brilian. Dan dalam dunia usaha ini sangat penting karena bisa membuat perbedaan dari yang lain. Setelah ide tercipta, kalian harus melakukan riset. Jadi nomor 2 adalah riset. Riset ini apa aja sih Om? Jangan takut sulit melakukan riset. Ini gue akan memaparkan beberapa hal yang harus kalian lakukan, yang mungkin ini mandatori yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus menganalisa bisnis kalian itu apa sih? Kekuatan bisnis kalian apa? Ini ada teori dalam ekonomi namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Apa sih kekuatan kalian bisnisnya? Kalau gue berjualan donat, gue akan laku nih karena donat gue enak. Karena gue bisa membuat donat. Itu strength kalian. Weakness yang kedua, kelemahan kalian. Oh, kelemahan gue tidak akan bisa memproduksi donat secara masif dalam sehari. Karena gue tidak memiliki karyawan. Itu weakness kalian. Yang harus nantinya kalian pecahkan. Opportunities. Oh, peluang. Oh, di daerah rumah gue tidak banyak yang jual donat untuk sarapan. Itu peluang. Dan yang terakhir adalah threats, ancaman. Ancaman dari kompetitor lain. Seberapa besar ancamannya?
Dan seberapa besar peluangnya, itu harus kalian analisa. Yang berikutnya segmen pasar kalian. Contoh, gue adalah seorang influencer. Dalam Instagram gue bisa terlihat bahwa orang yang memfollow gue adalah 80% wanita dan umur range-nya sekitar 17 sampai 25 tahun. Alangkah baiknya ketika gue menjual masker organik maybe, yang mana mereka pasti akan suka, yang mana mereka pasti akan butuh. Jangan gue jual daster yang mungkin segmen pasarnya adalah ibu-ibu, itu contoh. Jadi kalian harus bisa menganalisa segmen pasar kalian juga. Yang kira-kira apakah, contoh kayak tadi donat, apakah gue laku menjual donat? Gue harus lihat pasar gue, di tetangga gue, apakah banyak anak kecil yang akan pergi sekolah dan butuh sarapan? Yang berikutnya adalah SDM, sumber daya manusia. Kalian harus pikirkan ketika kalian memulai usaha, apakah kalian akan one man show sendiri atau kalian sudah langsung dibantu dengan orang lain, langsung merekrut beberapa karyawan. Itu harus kalian pikirkan. Oke, setelah yang pertama ide sudah, riset sudah, yang ketiga adalah modal. Ini yang sangat-sangat banyak menghambat pengusaha-pengusaha muda ataupun pengusaha-pengusaha pemula untuk melakukan ataupun memulai usahanya. Modal ini memang sangat penting, tapi bukan menjadi sebuah hambatan. Karena modal yang kita bicarakan di sini adalah modal dalam bentuk rupiah. Ini bisa sangat kita cari dengan segala jalan. Bahkan sekarang di era zaman ini banyak banget sumber daya modal yang bisa kalian dapatkan. Contoh, pengalaman gue waktu gue memulai usaha, gue hanya bermodalkan kembalian belanjaan gue di Tanah Abang. Simple, gue membeli baju di Tanah Abang, dikasih uang sama abang gue sekian ratus ribu, gue punya kembalian 150 ribu. Gue coba beli satu bajunya dengan harga 120 ribu waktu itu. Gue coba jual ke pasar 200 ribu, laku. Peluang, oke? Sampai di situ mengerti? Ternyata baju ini sangat mudah dijual. Ketika gue mencoba satu baju langsung terjual. Di situ gue punya kepercayaan diri yang akhirnya gue bicarakan sama orang tua gue. Waktu itu ibu gue, "Mam, kira-kira mama punya tabungan? Bisa aja pinjem sebentar?" Dan gue waktu itu meminjam uang kalau nggak salah sekitar 1 juta rupiah untuk belanjakan jersey-jersey berikutnya. Dan gue langsung dengan cepat bisa mengembalikan ke modal yang gue pinjam dari ibu gue, dan gue memiliki keuntungan di situ. Ketika gue memiliki keuntungan, jangan sesekali kalian nikmati. Pengusaha itu 1-2 tahun kayaknya alangkah lebih baiknya ketika semua profit kalian digunakan untuk mengembangkan usaha kalian. Dari situ, sisa keuntungan gue menjadikan modal. Akhirnya gue punya modal yang mandiri. Itu salah satu contoh. Intinya adalah ketika kalian punya ide, ketika kalian punya kreativitas, ketika kalian punya inovasi, kalian bisa sangat mudah memberikan kepercayaan kepada banyak pihak untuk membantu dari sisi modal. That's it. Yang berikutnya, siapkan brand. Sekarang ini perlu banget image branding yang baik, karena sekarang eranya adalah digital social media yang perlu kreativitas dan keunikan untuk bisa membedakan produk kalian dengan yang lain. Branding ini mulai dari penamaan, mulai dari logo, mulai dari desain, dan juga coloring. Ini harus kalian pikirkan. Ya, sebisa mungkin ini adalah satu hal yang gue bisa bilang penting di era sekarang, karena image branding kalian menentukan arah bisnis kalian. Kemudian setelah kalian menentukan brand kalian harus lakukan perizinan. Mulai dari surat izin usaha, surat izin domisili, dan lainnya. Kalian bisa googling apa-apa aja yang harus dibutuhkan dalam soal perizinan. Ada SIUP, TDP, domisili, PKP, NPWP, anything about that, kalian bisa googling ya. Yang berikutnya adalah kalian harus bisa merencanakan promosi kalian. Kalian ini akan menjual direct selling, atau kalian mau menjual dari store, atau kalian mau menjual dari online, itu kalian harus tentukan. Dan bisa gue sarankan dari sekarang adalah coba dulu dari online. Ketika kalian punya respon pasar yang baik, buatlah store. Ketika itu sudah terlihat baik, orang akan dengan sangat mudah dan mau untuk datang ke store kalian. Karena untuk memiliki store, kalian harus punya modal untuk menyewa tempat. Jadi untuk memulai, jangan dulu membuat store. Karena lewat sosial media juga kalian akan dengan sangat mudah memasarkan dan menjual produk kalian. Oke? Gue punya pengalaman dari temen, menjual mukena, tidak punya store. Dalam 1 bulan dia punya omset 300 juta. Online.
Dan yang terakhir, dan yang paling penting, do it now. Lakukan sekarang dan jangan tunda. Nah, itu semua beberapa tips yang gue berikan untuk kalian. Dan sambil gue sharing itu sebenarnya gue juga saling belajar. Semakin gue sering membagi ilmu, disitulah semakin gue juga belajar bahwa untuk memperbaiki struktur manajemen usaha gue yang selama ini sekarang gue pegang, itu masih banyak banget yang harus gue improve. Karena seorang pengusaha harus memiliki jiwa tidak pernah puas. Dan sekarang yang harus gue lakukan di MK Print, sekilas info, sekarang gue sama orang tua gue, sama bapak gue sekarang lagi menjalankan usaha dalam dunia percetakan. Percetakan ini stylenya adalah memiliki store yang tadi gue bilang. Jadi orang bisa direct datang untuk mencetak, dan juga bisa gue promosikan lewat online melalui Instagram. Dan sebenarnya punya celah yang lebih besar lagi ketika gue mungkin nantinya akan membuat website sendiri yang bisa merangkul pasar lebih luas lagi. Dan itu yang sebenarnya sampai detik ini gue harus terus mengimprove apa yang gue lakukan bersama MK Print. Setelah mendengar semua penjelasan tadi, jangan dibikin ribet, jangan justru menjadikan kalian semakin takut untuk memulai usaha. Karena itu hanya menjadikan patokan saja, pondasi saja. Sekitar 50-60% kalian jalanin itu udah sangat-sangat cukup untuk kalian memulai usaha. Jadi, jangan takut untuk memulai usaha. Berani memulai, berani mengambil resiko. Itu paling penting dalam dunia usaha. Jadi, do it now. Apa kalian mau jadi kaum rebahan aja? Atau menjadi pebisnis? Atau menjadi pengikut dari orang lain yang akan lebih sukses dari kalian? Itu pilihan Anda. Sampai ketemu di next vlog. Jangan lupa komen, like, and share buat channel ini. Jangan lupa kalian komen apa aja yang kalian inginkan untuk gue sharing kepada kalian. Nyalain lonceng supaya kalian dapat video lebih dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dan ada satu yang kelupaan, pesan dari bokap gue. Cita-citakan setinggi langit dan lakukan dari hal yang paling kecil yang bisa kalian lakukan. Karena Ical Bakri juga pernah jualan layangan pada masanya.